Tetapi firman Tuhan katakan, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Aku rindu mengumpulkan engkau, hai orang Yerusalem. Tuhan datang untuk orang Israel. Sekarang Tuhan juga menyebarkan Injil kabar baik ini untuk semua orang, termasuk kita non-Jews. Tuhan sama mengundang siapapun kita untuk berlindung di bawah kepak sayapnya. Sama-sama katakan, berlindung di bawah kepak sayap Yesus. Yesus, tangan kasihnya itulah kepak sayapnya. Tangan kasihnya. Masalahnya cuma menolak. Bagaimana kita bisa menolak? Ya, firman kalau kita baca Mazmur 1 ayat 1 dan ayat 2 katakan gini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Nah, berkata, sama-sama saya dengan saya katakan, berkata. Mendeklarasikan apa perkataan kita. Jangan sebentar saudara dan saya mendengar firman Tuhan seperti hari ini kita mendengar. Kemudian kita mendengar orang ngomong, kita baca dari WhatsApp group, kita baca dari Facebook, kita baca dengar dari berita internet. Kemudian perkataannya itu menolak kebenaran Injil. Firman Tuhan katakan itu tidak akan menimpamu. Kita dengar seperti itu, saudara dan saya katakan amin. Tapi kemudian orang berkata yang lain. Orang suka berkata gini, mati gua, celaka, waduh gawat deh, wah kena deh. Itu perkataan. Itu perkataan. Tetapi berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan Kita Ini Adalah Ciptaan Baru. Yang lama, hukum Taurat sudah berlalu, dan yang baru, kasih karunia sudah datang. Kita bersyukur, kita selalu mendengar kabar baik, berita yang baik. Di tengah-tengah dunia yang kita dengar adalah berita yang kurang baik. Tetapi kita selalu mendengar kabar baik. Ya, kabar baik, Injil kasih karunia itu yang menyegarkan tulang. Yang memberikan kita kesehatan, kesembuhan. Nah, apa yang kita mau renungkan hari ini adalah tentang bahwa kita itu dipanggil oleh Tuhan. Ditarik oleh Tuhan seperti induk ayam. Ya, induk ayam yang memanggil anak-anaknya untuk di bawah kepak sayapnya. Saudara, itu undangan yang luar biasa. Ya, di tengah dunia, di dalam sungguh ya berita dari, bukan hanya berita, orang udah mengalami pandemi, wabah COVID-19 ya, dan disusul dengan berita krisis keuangan. Banyak orang di PHK, bisnisnya bangkrut, atau masalah ekonomi lainnya, ya, pinjamannya macet dan lain-lain. Dan kemudian disusul dengan peristiwa masalah sosial, ya, masalah politik mungkin dikaitkannya seperti di Amerika, ya, demo besar-besaran, penjarahan dan sebagainya. Saudara, itu berita yang kita dengar dan dialami di seluruh dunia sekarang ini. Ya, orang dunia berteori itu Black Swan Effect, ya, peristiwa yang terjadi yang tidak diduga, ya, dan
besar dan gelap, ya. Orang nggak sangka, sehingga kita ini hari-hari ini menghadapi apakah kita mau di bawah new normal, di bawah kepaknya black swan effect atau angsa hitam itu yang gelap, yang tidak punya masa depan, atau yang new normal yang menakutkan, atau kita melihat ada satu terang Kristus yang mengundang anak-anaknya untuk datang di bawah kepak sayapnya, di bawah perlindungannya yang luar biasa. Ya, ini ajaib, ya. Kita selalu melihat di Alkitab, di dalam keadaan krisis, kelaparan, selalu anak-anak Tuhan mendapat kemuliaan, mendapat mujizat. Nah, saudara, ini kita menghadapi, ya, real, ya. Dan pada hari ini kita akan memberi judul kabar baik hari ini, di bawah sayap Kristus, ya, di bawah sayap kasihnya Kristus, atau aman di bawah sayap Tuhan, ya. Saudara boleh mencatat beberapa ayat yang akan kita renungkan hari ini di dalam Mazmur 91, ya, Mazmur 91 ayat 4 sampai 7. Mazmur proteksi, Mazmur perlindungan. Mazmur 17 ayat 8, Mazmur 17 ayat yang 8, dan Lukas 13 ayat 34. Lukas 13 ayat 34. Saudara, kita melihat, ya, bagaimana tudung perlindungan Tuhan di masa krisis. Harusnya kita anak-anak Tuhan tuh berlari di bawah kepak sayap Tuhan. Bukan mau new normal di bawah black swan, angsa hitam yang dunia berteori, ya, new normal dunia. Kita melihat bagaimana bukan hanya new normal, suatu era yang baru di dalam Kristus. Dalam Mazmur 91 ayat 4 dikatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya, his truth, kebenarannya, ya, ialah perisai dan pagar tembok. His truth, kebenarannya, itu perisai. Masalah hal-hal kecil, masalah pilek, sakit perut, mungkin masalah bayar uang sekolah anak-anak, masalah makan hari ini, hal-hal kecil, dia itu perisai. Dan masalah besar, pagar tembok. Mungkin saudara menghadapi penagih hutang sudah datang, mungkin menghadapi perusahaan yang bangkrut, mungkin menghadapi hal-hal yang lebih berat, sakit gigi misalnya, atau apapun, ya. Tapi dikatakan gini, di bawah kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung. Sudah lihat, ya, ini sayap kasih Tuhan. Sudah sama-sama katakan sama saya, sayap kasih Tuhan yang direntangkan. Di kayu salib dia merentangkan sayap kasihnya. Ini adalah tudung perlindungan, tudung mercy seat, tudung perlindungan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi korban bakaran, menjadi tudung perlindungan bagi kita. Ya, bagaimana tudung perlindungan kalau kita melihat di dalam gambaran tabut bait Allah. Itu ada tutup pendamaian, di mana ada dua malaikat dengan sayapnya menutupi. Ya, menutupi. Dan ada darah di mana Bapa tidak lagi dapat melihat dosa dan kesalahan kita, karena tertutup oleh darah.
karya Yesus ini adalah tudung perlindungan buat kita. Dan Tuhan berkata, ayo datang. Ya, datang. Sebagai ilustrasi ketika suatu tempat pertanian, ya, peternakan, pertanian di luar negeri memang, ya, terjadi kebakaran. Jadi lumbungnya kebakaran. Dan ketika petani itu kembali setelah kebakaran untuk melihat bekas lumbungnya yang kebakar, dia melihat ada seekor induk ayam yang mati, hangus, terbakar. Tapi kemudian ketika ia mulai membalikan induk ayam ini, dia melihat bahwa ada anak-anak ayam yang berlarian. Saudara, ada yang rela mati, yaitu induk ayam itu, untuk anak-anak ayam ini bisa hidup. Ada yang sudah mati buat kita, menanggung dosa kita, menanggung kesengsaraan kita, memikul semua penyakit kita, memikul semua malu kita, memikul semua kemiskinan kita, kegagalan kita. Dan dia merentangkan sayapnya. Mari datang, supaya kita berlindung di bawah kepak sayapnya ini, yaitu Yesus. Jadi dia tundung pendamaian. Saudara, kita melihat bagaimana seorang Daud, ya, menjadi buronan daripada mertuanya sendiri, Raja Saul, Raja Israel pada waktu itu. Dan dia bayangkan bagaimana dia harus lari dari mertuanya sendiri yang adalah raja, menjadi buronan. Susah hidupnya, gak punya masa depan, mungkin sangat terkutuk. Karena dimanapun dia pergi, orang mungkin mempunyai alasan untuk menangkap dia dan membawa ke raja untuk menerima hadiah. Tetapi apa yang dia katakan di dalam Mazmur 17 ayat 8. Saudara boleh baca bersama-sama dengan saya. Peliharalah aku seperti biji mata. Dia mengakui bahwa dirinya adalah biji mata Tuhan. Tidak ada yang bisa menyentuh biji mata kita. Kalau orang mau sentuh, biarpun orang yang paling dekat, atau istri kita, atau kekasih kita, bahkan anak kita, mau menyentuh biji mata kita, nggak bisa. Saudara. Jangan. Ada debu setitik kena di mata kita, kelilipan, nggak enak. Daud mengatakan kepada Tuhan, pelihara aku seperti biji mata, sehingga tidak bisa disentuh. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Kalau kita disembunyikan Tuhan di dalam naungan sayap-Nya, musuh-musuh tidak dapat menemui kita. COVID-19 tidak dapat menemui kita. Kemiskinan, krisis ekonomi tidak dapat menjumpai kita. Krisis sosial, kerusuhan tidak dapat menemukan kita. Kenapa? Karena kita disembunyikan. Kita mencari perlindungan seperti Raja Daud tadi. Ya, sebelum jadi raja, dia adalah pelarian. Dia minta perlindungan dan disembunyikan. Tuhan lebih rindu, ya. Makanya dikatakan gini di dalam Mazmur 91 ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ketika malam, kita tidur dengan nyenyak. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ketika siang, di mana musuh-musuh yang kelihatan, mungkin masalah penagih utang, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah pembayaran ini dan itu mulai kelihatan. Tuhan katakan apa? Kita nggak usah takut. Ayat 6 dari Mazmur 91 katakan, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Di dalam gelap
Penyakit sampar, penyakit wabah tidak kelihatan karena gelap, karena begitu kecil, ukurannya juga nano. Tidak kita bisa lihat, tetapi kita tidak usah takut terhadap penyakit menular, mengamuk di waktu petang. Di waktu kita udah lelah, di waktu orang sudah lesu, kita tidak usah takut. Sebab apa janjinya, saudara? Di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kepak sayapnya, yang orang mau datang. Tuhan, saya mau datang di dalam perlindungan-Mu. Saya di dalam Yesus. Saudara bayangkan, kalau ini adalah saudara dan saya, spidol ini, jadi ini adalah Yesus. Di bawah kepaknya kita berlindung. Di dalam Yesus kita berlindung. Kalau apapun yang mencoba memukul kita, karena siapa dulu? Karena Yesus. Saudara bersembunyi, saudara dan saya bersembunyi seperti tadi Raja Daud dikatakan. Di dalam Yesus. Apakah kita akan seenaknya hidup, tidak mengikuti peraturan pemerintah misalnya, yang notabene mengadakan aturan untuk kepentingan kita? Tidak, saudara. Kita juga di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sebagai hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Kita ditebus dari segala kecelakaan, bencana, wabah, dan penyakit, tragedi, krisis. Makanya dikatakan seperti ini. Saudara boleh baca bersama-sama saya ayat 7 dari Mazmur 91 yang sangat terkenal sebagai maksud perlindungan. Masalahnya orang mau percaya penuh, bulat atau tidak. Saudara, tadi saya katakan perlindungan Tuhan itu kasih, tangan kasih perlindungan Tuhan. Ya seperti cincin pernikahan ini saya bulat, tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Tidak ada batasnya. Itulah kasih Tuhan. Itulah perlindungan Tuhan. Makanya dikatakan walau 1000 orang rebah di sisimu. Kita mendengar di sisi kita, tetangga, orang di seberang kita, orang yang kita kenal di sisi kita, mungkin masih jauh. Dan 10.000 di sebelah kananmu, sebelah kanan, mengatakan, ya, itu adalah dekat di tangan kanan kita, di sebelah kita. Jauh dekat, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sama-sama dengan saya katakan, itu tidak akan menimpa saya. Mutlak, saudara. Kita tidak mau berdebat soal kenapa sih itu mati, kenapa sih itu meninggal, kenapa sih. Ini masalah kemutlakan. Kita mau berlindung di bawah kepak sayapnya atau tidak. Kenapa? Nanti saudara kita akan lihat. Ya. Masalahnya cuma menolak, saudara. Bagaimana kita bisa menolak? Ya. Firman kalau kita baca Mazmur 1 ayat 1 dan ayat 2 katakan gini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Nah, berkata, sama-sama saya dengan saya katakan, berkata. Mendeklarasikan apa perkataan kita. Jangan sebentar saudara dan saya mendengar firman Tuhan seperti hari ini kita mendengar. Kemudian kita mendengar orang ngomong, kita baca dari WhatsApp group, kita baca dari Facebook, kita dengar dari berita internet. Kemudian perkataannya itu menolak kebenaran Injil. Firman Tuhan katakan itu tidak akan menimpamu. Kita dengar seperti itu, saudara dan saya katakan amin. Tapi kemudian orang berkata yang lain. Orang suka berkata gini, mati gua.
celaka. Waduh, gawat deh. Wah, kena deh. Itu perkataan. Itu perkataan. Tetapi berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Makanya Tuhan Yesus itu menangisi Yerusalem. Lukas 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Siapa nabi-nabi? Orang yang bernubuat. Orang yang mewakili Allah untuk berkata kepada umat Israel. Dibunuh. Dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Yesus diutus kepada Tuhan. Diutus oleh Tuhan. Tapi mau melempari dengan batu. Mereka tidak mengenal. Jangan sampai kita tidak mengenal kabar baik. Yesus adalah kabar baik. Gospel, Injil kabar baik. Jangan sampai kita lebih mengenal kabar-kabar buruk yang di luar sana. Angsa hitam, black swan. Daripada mendengar tangan kasih Tuhan, sayap Tuhan yang terentang untuk melindungi kita. Karena Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau, tetapi kamu menolak. Saudara, garis bawahi hati-hati. Bukan mengancam, menolak. Saya tidak mengancam saudara siapapun yang mendengar. Tetapi orang banyak menolak dengan berkata bahwa gak mungkin lah. Mana ada sih orang bisa sehat terus? Mana ada sih orang bisa aman terus? Mungkin saudara ditawarkan asuransi sama petugas asuransi. Ngomong-ngomong saya gak anti asuransi ya. Saya jangan sampai orang agen asuransi marah sama saya. Enggak ya. Itu ada bagiannya. Tetapi bagaimana seringkali dikatakan, emangnya Bapak nggak pernah sakit? Emangnya nggak bisa mati? Emangnya nggak pernah celaka? Sehingga apa yang berita itu, wah saya pasti nanti kena celaka. Wah nanti saya pasti kena sakit. Wah saya nanti pasti mati. Dan saudara mulai protes sama saya, ya kan semua orang pasti mati Pak. Ya firman Tuhan katakan kita tidak mati. Selama-lamanya kita pulang, tidur, sleep. Ya, jadi seperti itu kebenaran itu seringkali memang bertentangan dengan kenyataan yang hari-hari kita dengar. Tetapi firman Tuhan katakan, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Aku rindu mengumpulkan engkau, hai orang Yerusalem. Tuhan datang untuk orang Israel. Sekarang Tuhan juga menyebarkan Injil kabar baik ini untuk semua orang, termasuk kita non-Jews. Tuhan sama mengundang siapapun kita untuk berlindung di bawah kepak sayapnya. Sama-sama katakan berlindung di bawah kepak sayap Yesus. Yesus tangan kasihnya itulah kepak sayapnya. Tangan kasihnya. Dia mau mengumpulkan kita. Yesus mau, itu kerinduan daripada Yesus. Jangan sampai kita anti mujizat. Kita hidup setiap hari oleh mujizat Tuhan. Kalau saudara menganggap supranatural itu sesuatu yang tidak masuk akal buat saudara, tidak mungkin. Saudara akan mengalami yang natural, yang alamiah, yang orang dunia alami, saudara juga alami.
Karena tidak percaya. Yang supranatural. Yang mujizat. Kita hidup di bawah kepak sayap Tuhan itu mujizat. Dipisahkan, dibedakan, dilindungi, tidak mengalami yang sama kegelapan yang dialami dunia, karena kita ada terang, yaitu Yesus yang adalah terang dalam kehidupan kita. Karena di bawah sayapnya ada kesembuhan, ada kesehatan. Karena itu berkata kepada Tuhan, jangan gegabah. Jangan gegabah. Ya, jadi saya tidak panjang lebarkan, nanti kita akan mendengar lebih lanjut. Jadi ada sayap perlindungan, ada perlindungan itu juga ada kesembuhan. Ya, kita bersukacita. Orang akan melihat bahwa orang Kristen itu, orang percaya itu berbeda. Sama-sama dengan saya katakan berbeda. Ya, ada radiant, ada kemuliaan, ada terang. Nah, disitulah orang akan bertanya. Ya, kenapa Anda itu tidak takut? Saya tutup dengan kesaksian. Ketika saya masih kuliah, saya memang orang yang suka berpikiran positif ya. Saya diajarkan untuk berpikiran yang baik aja. Senyum, baik, sukacita. Ya, saya kuliah di ITB. Waktu kuliah itu begitu banyak karena jurusan sipil. Kebanyakan orang itu stres. Jadi saya tanpa saya sadari ada seorang teman saya yang mengamati saya, sering mengamati saya mungkin. Jadi ketika banyak tugas, mau ujian begitu banyak pelajaran yang begitu banyak. Satu ketika dia bilang, Melki, kok kamu ketawa terus sih? Kok kamu sukacita terus sih? Kok kamu nggak stres sih? Saya bilang, kenapa? Iya, saya lihat kamu seperti itu terus. Kayak nggak peduli. Saudara, saya baru menyadari. Saya baru bersyukur. Kita sebagai orang Kristen selalu mempunyai solusi, yaitu Yesus. Selalu mempunyai jalan. Tuhan membuat hidup kita itu radiant. Ya, penuh kemuliaan. Penuh sukacita. Nah, saudara, apakah kita mau hidup sebagai orang percaya Kristen, hidup di dalam kemurungan, kegelapan, atau di dalam sukacita Tuhan? Datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Waktu kau mengundang kami, anak-anakmu, untuk berlindung di bawah kepak sayapmu, kepak sayap kasihmu, tangan kasihmu yang terentang bagi kami datang. Dan kami mau berlindung. Di tengah dunia yang dalam kegelapan, kami punya sayap Tuhan yang terang. Kami punya Yesus yang menjadi terang, yang berradiasi dalam kehidupan kami. Bapak, anakmu ini berdoa untuk setiap orang yang mendengar. Mereka tidak perlu takut lagi. Seperti Raja Daud, dia berkata, tempat perlindungan, tempat persembunyiannya adalah di bawah sayap Tuhan. Tidak perlu takut. Kami tidak takut malam, siang, petang, pagi, wabah, penyakit, apapun berita. Dan karena kami di dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.